Halo semua, perkenalkan nama saya Sarta Sinamora dengan NIM 2201040056. Dalam video kali ini, saya ingin memaparkan materi mengenai menentukan ukuran sampel dengan tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Ursulan Cardosi MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rumus Lovin. Rumus Lovin ini untuk menentukan ukuran sampel minimal atau dilambangkan dengan huruf N yang kecil. Jika diketahui ukuran populasi yang dilambangkan dengan huruf N besar pada taraf signifikansi alfa sama dengan 1%, 5%, 10% adalah N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar alfa kuadrat. Contoh soal yang saya ambil yaitu berapa ukuran sampel minimum yang harus diambil dari populasi yang berukuran A 4.500 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,1% atau yang setara dengan 10%. Yang kedua, 5.250 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05% atau setara dengan 5%. Penyelesaiannya yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar alfa kuadrat sama dengan 4.500 per 1 ditambah 4.500 dikali 0,1 kuadrat sama dengan 97,826 dibulatkan menjadi 98. Yang kedua, N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N kecil alfa kuadrat sama dengan 5.250 per 1 ditambah 5.250 dikali 0,05 kuadrat sama dengan 370,681 dibulatkan menjadi 372. Yang kedua, saya akan menjelaskan area atau yang sering juga disebut sebagai cluster sampling atau sampling menurut daerah. Cluster sampling adalah teknik atau metode dalam pengambilan sampel yang dimana peneliti menciptakan beberapa kelompok orang dari suatu populasi yang menunjukkan karakteristik yang homogen dan memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari sampel. Contoh soal cluster sampling. Seorang peneliti yang ingin menguji efektivitas sebuah program pelatihan di sebuah perusahaan. Populasi yang ingin diteliti adalah semua karyawan yang bekerja di 20 departemen perusahaan tersebut. Peneliti memutuskan untuk menggunakan cluster sampling dengan memilih beberapa departemen secara acak. Berikut daftar jumlah karyawan di masing-masing departemen. Departemen A berjumlah 50 orang karyawan, Departemen B berjumlah 60 karyawan, Departemen C berjumlah 45 orang karyawan, Departemen D 55 karyawan, dan Departemen E 70 karyawan. Jika peneliti ingin mengambil sampel 4 departemen, bagaimana cara melakukan cluster sampling? Penyelesaiannya yaitu untuk melakukan cluster sampling, peneliti perlu memilih beberapa departemen secara acak untuk menjadi cluster. Jumlah departemen yang dipilih sebagai cluster dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan praktis dan anggaran yang tersedia. Dalam contoh ini, peneliti memilih 4 departemen sebagai cluster. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai sampling aksidental. Sampling aksidental adalah salah satu pengambilan sampel dalam penelitian dengan cara memilih subjek penelitian berdasarkan ketersediaan dan kemudahan dalam mengaksesnya. Dalam sampling aksidental, peneliti tidak melakukan pemilihan sampel secara acak atau representatif, melainkan hanya memilih subjek yang ada di sekitar mereka atau yang mudah dijangkau. Contoh soal sampling aksidental. Seorang peneliti yang ingin meneliti tingkat kepuasan pelayanan di Bank BRI Tarutung. Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang kepuasan pelayanan pegawai Bank BRI Tarutung pada warga yang ditemui pada saat itu. Demikianlah materi yang bisa saya paparkan dalam video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan atau dalam membaca, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.